Baik, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dan arahan anggota DPR RI, Bupati 2 periode, tokoh umat peduli agama dan pemerhati kesejahteraan guru madrasah. Kita sambut kehadiran Bapak Dr. Haji Ahmad MSI. Disilakan. Sekarang giliran saya pula untuk berpidato yang ketiga. Seperti kayaknya lomba pidato saja kita kan ya Ustaz nih. Termasuk juga Ustadz nanti kan gitu. Saya senang menengok guru-guru ya, Ustaz-ustazah MDA ini, karena bagaimanapun sulitnya hidup ini, tapi wajahnya tetap ceria dan gembira. Insya Allah ini semua calon-calon penghuni surga, amin. Yang penting kan ending hidup kita ini, betul tidak? Ya betul kan? Walaupun gaji sedikit berkah, ya kan? Ya betul ya. Walaupun besar gaji tapi tak tenang, ya kan Bu ya? Apalagi kalau ibu-ibu suaminya ganteng tak tenang itu, ya kan? Ditanya terus kemana ini, kemana gitu kan, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wassohbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan al-mukarram kita Bapak Dr. Haji Said Amin Nasution MA yang sudah berada di tengah-tengah kita. Beliau ini ada dua jabatan penting. Pertama Rektor Umri, kedua Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah Riau ya. Jadi kita ucapkan selamat datang di Rokan Hulu, negeri Seribu Sulu. Mudah-mudahan dengan tausiah beliau nanti ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang hari ini masih ada honornya atau gajinya 300 atau 500 ribu, mudah-mudahan tenang ya, mudah-mudahan tenang ya. Ya, ya. Kenapa? Tugas-tugas ibu ini mulia. Tidak semua orang bisa menjadi guru madrasah, betul? Nah, sekarang kita bangga. Kenapa bangga? Kecenderungan orang-orang yang kaya, orang yang mampu, pejabat-pejabat pemerintahan, pejabat politik itu cenderung memasukkan anaknya ke pendidikan madrasah atau pondok pesantren. Betul? Nah, ibu ada di lingkaran itu, ya kan? Kalau dekat kita dengan api, paling-paling panasnya dapat sama kita, ya enggak? Nah, kan gitu. Nah, jadi bersyukur kita karena kecenderungan masyarakat kita sekarang ini itu untuk menyekolahkan anaknya, pendidikannya itu terutama ke pondok-pondok pesantren, ke madrasah, tentu yang paripurna atau yang berkualitas. Ada itu di Jawa itu untuk memasukkan ke pondok atau sekolah agama itu 150 juta uang masuknya ada. Di Harau, Sumatera Barat sekarang 30 juta. Ya kan? Artinya apa? Sekolah agama jadi favorit di tengah-tengah masyarakat kita sekarang. Trennya begitu. Ya. Yang saya hormati Ketua Pengurus Besar PGMNI, yaitu Bapak Henry Purnama yang mengikuti acara ini, dan seluruh pengurus PGMNI secara nasional 34 kabupaten kota, 34 provinsi yang mengikuti acara kita ini.
Seterusnya Ketua PGMNI Provinsi Riau beserta jajaran pengurus. Maaf Sekjen duduknya di bawah, tapi bagus, ya kan? Artinya pemimpin itu harus dekat dengan masyarakat, ya kan, betul? Kalau pemimpin dekat dengan masyarakat, masalah masyarakatnya tahu. Tapi kalau dia berjarak, dia tidak tahu. Nah, jadi untuk menampung keluhan-keluhan daripada guru-guru ini, ya Sekjen lah menampung sementara dulu, kan gitu. Karena bersama-sama duduk di situ, kan gitu ya. Seterusnya pengurus kabupaten, ya Pak Sirun, ya. Yang hadir juga dari Dumai, dari Bengkalis, dari Duri, ya. Nah, saya pertama kali mengaturkan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Acara kita pertama kali berhalal bihalal dengan MNI ini di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan acara halal bihalal kita hari ini ada manfaatnya, baik secara organisasi maupun secara personal nantinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadirannya. Mari kita maknai halal bihalal ini menurut Profesor Dr. Quraish Shihab. Halal bihalal dapat dimaknai menjernihkan yang keruh. Jadi kalau gaji honor Bapak Ibu sekarang masih keruh, betul? Nah, mudah-mudahan dengan halal bihalal ini nanti bisa agak jernih, kan begitu kan? Amin, ya betul. Kemudian menguraikan yang kusut, betul. Jadi kalau kusut pikiran Bapak Ibu sekarang ini, nah dengan ketemu kawan-kawan ini, oh saya ini tidak sendiri, tapi ramai rupanya ini, ya kan? Ada sekitar 300, ya Pak ya. Kalau 400 pun masih kita tampung dan makanannya cukup. Nah, tadi Pak Ketua kita dah begini-begini, Pak. Ini lebih 400 nih Pak, gimana ini Pak? Di total sekarang absen berapa? Sudah mengisi absen? 300-an. Saya bilang jangan khawatir Pak Ketua, 400 makanan kita siapkan. Begitulah kita memuliakan tamu. Salah satu memuliakan tamu itu adalah memberinya makan. Makanya sewaktu saya Bupati Rokanhulu dulu, itu setiap khatibnya jadi khatib Jumat itu mesti makan disiapkan. Tamu-tamu dari Sumatera Barat datang, dari Medan datang, itu kita siapkan makan lontong pagi di pendopo kantor pendopo Bupati itu. Mungkin itulah yang mengantarkan saya hingga sampai ke Senayan Jakarta sana, ya kan? Jadi Bapak Ibu, jangan letih berbuat baik ini, jangan capek berbuat ini. Kita tidak tahu kebaikan mana yang mengantarkan sukses kita, karir kita ke depan, dan menurut Hamka kebaikan mana yang mengantar kita nanti masuk surganya Allah. Amin. Nah, jadi jangan kebaikan itu, biarlah gaji 300, ya kan? Asalkan suami saya tidak selingkuh, betul? Betul kan? Ini persoalan sekarang ini kan? Betul Bu ya? Biar gaji 300 tapi makan nikmat, betul? Ini jadi kebahagiaan itu tidak diukur dari materi, ya kan? Ya kan? Makanya orang Bapak Ibu, kenapa di Kanada sana umur 80-an 90 tahun itu mereka sehat-sehat. Saya waktu ke Kanada 2011, ya, ke Kanada, itu mereka di taman-taman park itu 90 tahun bekerja-kerjaan suami istri. Lalu kami tanya, kenapa umur tuan-tuan ini panjang, sehat-sehat? Apa jawabannya? Pak, kami makan apa yang dibutuhkan tubuh kami. Jadi kalau tidak dibutuhkan tidak kami makan. Beda dengan kita. Kalau ada kenduri pesta, apa aja lauk situ diisi piring, betul? Nah, ini sesekali nih, tapi bukan di sini masuk. Kalau sini isi aja sebuah penuhnya. Nanti takut pula nanti kan begitu kan. Nah ini bapak nyindir nih, karena orang banyak sambal terbatas, nanti kami satu potong, enggak.
ambillah seisi piring tuh gitu kan. Jadi itu syaratnya katanya. Jadi kami yang kami makan yang kami butuhkan, sehingga itu tidak sia-sia energi dibuang oleh pencernaan kita dipaksa. Nah, kemudian juga kami mengukur diri kami sesuai dengan bayangan, ya, sesuai dengan bayangan. Sehingga mereka buat sehat. Ya. Nah ini antara lain. Nah saya sampaikan kembali tadi, kita bersyukur, artinya dapat dimaknai yang ketiga menyambung yang putus. Jadi kalau selama ini jarang ketemu guru-guru ini sesama PGMI, sesama nasibnya, ya hari ini diketemukan, tersambung dia, ya kan? Dan yang keempat dimaknai mencairkan yang beku, ya kan? Jadi artinya kalau buku hatiku tidak mungkin rasanya didapat PGNI ini tambahan honor, tidak mungkin. Hari ini cair, mungkin doakan, mungkin bisa kita perjuangkan supaya gaji-gaji madrasah ini kita harapkan tahun ke depan ini sama dengan gaji guru umum P3K yang diadakan oleh Menteri Dikbud ya kan. Dikbud mengangkat guru P3K ini 3 juta, kalau tidak salah 3 juta minimal sama regional, 3 juta sebanyak 1 juta orang. Nah itu yang kita sampaikan ke Menteri Agama. Kenapa Menteri Agama hanya menyampaikan usulan ini hanya sekitar 30.000, sedangkan guru madrasah ini luar biasa banyaknya. Nah saya terus terang waktu itu mengusulkan Pak Menteri untuk tahun ke depan ini minimal 300.000 diusulkan guru-guru madrasah ini untuk mendapat kontrak P3K sama pemerintah itu. Setuju? Nggak ada yang ngantuk kan? Ya kan? 300.000 minimal. Karena apa? Dari 1 juta yang dialokasikan oleh Menteri Dikbud itu hanya terpenuhi 300.000. 700.000 tak terpenuhi. Kan sayang uang 700.000 orang ini kalau dikonversikan ke guru agama ini luar biasa. Nah untuk Bapak Ibu maklumi, Riau ini Bapak 95% pendidikan agama ini ditanggung oleh rakyat. Betul? Hanya 5% pemerintah. Begitulah kuatnya sokongan masyarakat ini terhadap pendidikan keagamaan. Pemerintah harus bersyukur, terima kasih. 5% cuma dikelolanya, 95% itu rakyat. Nah oleh sebab itu berbagi. Guru-guru tolong diberi kesejahteraannya oleh pemerintah, infrastruktur, fasilitas mungkin masyarakat, sehingga ada kerjasama yang baik. Ini yang kita harapkan ke depan seperti itu. Itu kita harapkan. Ya. Nah, jadi apalagi ini sedang diajukan oleh Menteri Dikbud bahwa pendidikan madrasah tidak dimasukkan ke dalam batang tubuh Undang-Undang Diknas. Kita DPR memperjuangkan supaya pendidikan madrasah tetap harus dimasukkan ke batang tubuh Undang-Undang Pendidikan Nasional. Itu perjuangan kita. Ya, nah, termasuk penganggaran. Ya, termasuk penganggaran. Ya, tapi Bapak Ibu harus ingat kenapa? Kami anggota DPR ini sebagai mediator, menjembatani, yang menentukan, yang eksekutor tetap pemerintah, ya kan? Tetap pemerintah, ya, tetap pemerintah. Oleh sebab itu, karena kami hanya mediasi, kalau seandainya perjuangan ini belum berhasil, lah jangan berbalik arah nanti 2024, nah, ya kan? Kan begitu, ya kan? Kenapa saya katakan kami ini mediator bukan eksekutor. Nah bagaimana untuk mendapatkan eksekutor? Itu ada jalannya melalui pilkada, ya kan, kekuasaan. Jadi kalau ingin kesejahteraan ini, ya, perbaikan ini harus pegang kekuasaan. Kekuasaan itu ada menentukan. Nah sedangkan kami hanya perjuangan. Itulah bedanya antara eksekutif dengan legislatif. Nah posisi saya sekarang ini adalah sebagai legislatif, sebagai mediasi, ya kan? Nah sekarang saya tanya Bapak Ibu, mana mau posisi saya ini sebagai
pengambil keputusan atau menjebatani. Mana mau? Ya, bagaimana? Mana mau mengambil keputusan atau menjebatani? Jangan ada dusta di antara kita nanti ya. Itu ya. Jadi oleh sebab itu ya, dengan posisi kami sebagai jembatan itu dan posisi kami sebagai penentu dari anggaran, pengawasan dan undang-undang, maka tiga inilah kita perjuangkan. Undang-undang kita perjuangkan bagaimana nanti pendidikan nasional madrasah. Kemudian dari segi anggaran bagaimana ke depan ini supaya guru-guru kontrak madrasah ini diperbesar oleh Kementerian Agama. Dan ketiga, diawasi apakah tepat sasaran, apakah tidak. Nah, oleh sebab itu, ibarat orang mau terbang ke Jakarta, tiket ibu dipersiapkan. Apa tiket itu? Persyaratan administrasinya. Zaman sekarang ini zaman digitalisasi. Seperti madrasah. Kalau tidak masuk ke dalam sistem itu, madrasah tidak bisa dibantu. Nah, oleh sebab itu online digitalisasi setiap madrasah, setiap sekolah ini perlu sekarang sudah harus dimulai supaya masuk dalam sistem dapat dibantu. Jadi sekarang tidak ada visi-visi proposal itu lagi. Ya. Jadi kami harapkan digitalisasi itu madrasah kita di Riau ini, di Rokan Hulu khususnya harus dimulai. Jangan kita alergi dengan digitalisasi itu, karena begitulah eranya zaman yang sekarang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian daripada itu, pada kesempatan ini masih suasana Lebaran, tentu saya mengucapkan sekeluarga selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Semoga tarbiyah kita selama 1 bulan itu memberikan efek domino di dalam peningkatan segala sektor hidup kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Dalam segala sektor, baik spirit, baik semangat, baik kinerja, baik disiplin, baik peningkatan kualitas dan seterusnya. Karena kita ini adalah orang yang sudah meraih kemenangan dengan predikat sesuai 183 Al-Baqarah, tattaqun, ya, tattaqun. Jadi ciri-ciri orang yang tak takun, orang bekerja keras. Ciri-ciri orang bekerja keras banyak salahnya. Jadi kalau Bapak Ibu banyak salahnya, itu ciri-ciri pekerja keras. Tapi kalau tidak banyak salahnya, artinya rutenya hanya rumah sekolah. Nah, jadi kalau ingin pekerja keras, makin banyak salahnya, bukti dia banyak bekerja. Nah, pesan saya kepada ibu-ibu, mari dengan pendapatan sekarang itu, itulah memotivasi kita untuk bekerja lebih keras lagi. Kita tidak tahu pintu rezeki mana Tuhan bukakan untuk Bapak Ibu, karena nawaitunya ikhlas, karena niatnya bagus. Insya Allah, Allah akan berikan jalan terbaik untuk peningkatan kesejahteraan Bapak dan Ibu sebagai guru atau ustadz ustazah di madrasah yang ada di daerah Riau dan di Rokan Hulu ini. Kami kira ini beberapa pesan singkat kami pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan dengan halal bihalal ini silaturahim kita terjaga, hubungan kita terjaga. Yuk sama-sama kita bertekad ke depan ini memajukan pendidikan keagamaan di Riau yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Kami kira demikian sambutan kami. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Kami mohon maaf ya kalau suasana ini kurang nyaman ya. Biarlah badan panas tapi hati dingin, kepala dingin. Ya, ada ibarat pepatah Melayu mengatakan, hari panas jangan ke laut, kalau ke laut sakit kepala. Hati panas jangan diturut, kalau diturut balakan tiba. Nah, ini enggak, akan datang nanti kan. Jadi walaupun ini suasana panas, kami mohon maaf. Termasuk juga nanti makanan yang disiapkan, ya, makanan yang kurang asam garamnya kami mohon dimaafkan. Dan semua yang kami sajikan ini sedekah kami
kami hadiahkan kepada almarhumah ibunda kami tercinta, yaitu Haji Siti Fatimah binti Syekh Haji Ibrahim Naksabandi Al-Khalidi. Kami kira demikian. Terima kasih kepada Ustadz, nanti akan berikan ceramah secukupnya untuk kita semua. Mudah-mudahan menambah wawasan, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kembali aplaus buat Bapak Dr. anggota DPR RI yang telah memberikan pencerahan, nasihat-nasihat dan juga petua buat kita, dan kita doakan semoga apa yang menjadi hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.